Nah, seharusnya materi hari ini, sabar saya cari dulu ya materinya. Nah, materi hari ini, oh ini ada yang late ya. Oke deh. Kalau late itu ntar bakal kemakan ya jatah absennya ya bagi kalian ya. Ntar buat kedepannya jangan pas login itu jangan lewat menit 35. Jadi misalnya kalian ada jadwal jam 1.20. Ya pokoknya kalian login sebelum 1.35 gitu. Ya, buat kedepannya gitu. Nah, untuk materi hari ini kalian akan membuat simple program menggunakan selection dan logical operators. Nah, itu ibaratnya pakai if else, nested if, switch case gitu. Sama ini ada ternary operator gitu ya. Nah, ntar paling langsung aja kita terjun ke DevC. Buat kalian semua ini kan kemarin juga ada soal yang udah diberikan di forum ya. Ntar kita juga bakal bahas itu. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kalian dosennya udah ngajar sampai mana biar saya ada gambar nih ngajar kalian seperti apa. Dari salah satu ada yang bisa jelasin dosennya udah ngajar apa? Eh, halo? Ele bisa dengar suara gue kan? Oh, oke. Hmm. Seharusnya pertemuan 3 ya. Berarti seharusnya masih if else seharusnya masih coba saya lihat chatnya dulu ya. Operator operan. Oke. Oke deh. Ya udah kalau gitu, ini kita bahas dulu deh soal kemarin ya yang di forum. Ini saya mau bahas dulu yang problem 2 ya. Seharusnya yang kemarin problem 1 masih gampang, itu udah langsung ada soal sama ada penjelasan codingan CPP-nya ya dari CL ya. Nah, ini ada soal lagi dari Alien nih, two cities shortest path. Nah, ini kalau kita baca, Jojo has decided to travel between two cities ya. Nah, ntar pokoknya bakal dikasih dua koordinat nih. Ada X1, Y1, X2, Y2 nih. Nah, dia minta kita untuk cari the shortest distance dari dua koordinat tersebut ya. Nah, makanya kita langsung aja lihat codingannya di sini. Di sini udah saya bikinin nih. Nah, ini kalian bisa pakai library include math.h sama stdio ini standard input output ya. Ini yang bisa kalian pakai scan f, print f ya. Nah, ntar kalian bikin aja initialize declare variable kalian, terus kalau mau initialize juga silakan sama dengan 0 gitu ya. Nah, ntar kalian scan f nih. Scan f biasanya kalau di awal-awal pas saya pertama kali baru uh, jadi mahasiswa kan ya, mahasiswa binus, saya juga awal-awal juga sering errornya di sini nih. Saya juga mau bahas ini error-error yang sering nih. Biasa yang kayak gini nih, missing braces sama missing semicolon. Nah, ini maksudnya missing semicolon apa sih artinya? Ini kayak kalian sintaksnya jangan lupa kalau di C programming ini, dia tuh biasanya di akhir codingan itu diakhirin dengan semicolon gitu. Ya. Kecuali kalau kalian kayak Kotlin gitu, Kotlin itu biasa nggak usah pakai titik koma itu, ya. Nah, terus untuk scan sebuah variable dimasukin ke sebuah nilai value, masukin ke variable ini kita harus pakai ampersand nih. Dia itu address ya. Nah, jadi itu biasa yang biasanya sih error-error yang saya dapat pas ngajar AlgoProc semester lalu sih. Terus selain itu, oh ya ada lagi ya. Missing quotes. Ini maksudnya kayak gini nih, missing quotes. Maksudnya kalian ketinggalan satu gitu. Nah, ini biasanya salah satu yang juga sering terjadi nih. Nah, ini tiap kali scan F jangan lupa ada dua quotation ya di sini. Di awal dan akhir gitu. Nah, terus kita lanjut ke soalnya ya. Ini misalnya soalnya minta cari shortest path ya. Berarti kita bisa pakai Euclidean distance ya. Karena Euclidean distance itu langsung dari point satu ke point 2 straight line langsung ya. Nah, ini formula Euclidean distance seharusnya saya langsung cari aja deh di internetnya. Agak susah ya kalau nggak ada papan tulis ya kalau ngajar online. Ya sudah nggak apa-apa ya. Kita pakai aja apa yang kita ada. Nah, ini Euclidean distance nih formulanya nih. Jadi ntar kan ada X1 sama X2. Nah, X1 minus X2 pangkatin uh, to the power of 2, habis itu tambah Y1 minus Y2 to the power of 2 juga, terus di square root ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan library include math.h. Nah, tinggal kalian
Ini printf sih saya cuman buat debugging doang sih, biar lihat kalau value-nya masuk gak kesimpan ke variabelnya. Nah, ini kalian bisa pakai pau. Pau ini apa sih? Ini saya jelasin dalam dulu biar gampang ya. Nah, ini X1 sama X2 tadi kan formulanya X1 X2 nih. Bener? X1 minus X2 ya kan? Nah, terus dia dipangkatin 2. Nah, ini pau-nya digunain. Kenapa ada double sih? Soalnya pau ini kalau kalian lihat hover itu ada double X sama double Y parameternya. Nah, ini makanya saya typecast dari integer jadi double gitu. Ya. Terus karena ini kan udah selesai nih X1 X2-nya diminusin terus dipangkat 2. Nah, ditambah lagi sama si Y1 minus Y2 terus dipangkatan lagi 2 ya. Nah, kalau sudah itu kan udah di dalamnya nih, udah di dalam. Ini saya cuman kayak declare sebuah variable namanya sum gitu di dalamnya. Terus kan ada akar ya, square root ya. Nah, terus saya pakai square root. Ini square root juga ambil dari method h nih library-nya. Nah, square root habis itu bisa dapat resultnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan soalnya kasih example input 42, 4,2, 1,6 ya. Nah, ntar outputnya seharusnya 5 kan ya. Nih kita coba aja F11 4,2 16 X1 kan 4 X2 1. Sorry ini kalau kekecilan saya besarin dulu. Nah, udah kelihatan ya. Ini kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja boleh chat, habis itu kalau mau interrupt juga silakan. Saya nggak masalah sih. Saya juga takutnya omong kayak gini saya nggak tahu omong ke tembok atau ke siapa kan. Kalau ngajar di kelas kan lebih enak ya, bisa tahu kalian errornya di mana. Makanya saya pakai berinisiatif sih buat menggunakan VJudge nih biar saya bisa tahu kalian ada masalah di mana gitu codingannya. Nah, ini new applicant ini ntar saya approvein ya. Ntar saya seharusnya udah bikinin kontes ini buat latihan aja sih. Paling setiap latihan itu 2 problem aja sih. Saya nggak mau beratin juga sih buat kalian kan ada yang SOCS ya. Ini cuman buat latihan lebih aja deh, biar lebih jago aja ke depannya gitu ya. Biar gampang sih. Ini ntar saya bakal aturin lagi sih problemnya ya. Gitu. Eh iya, ini 5 kan ya. So, kan kalau kita lihat lagi kita simulasi nih. Kan ini 4 minus 1 3 pangkat 2 9 ya kan. Nah, ini di X-nya tuh 9. Terus dia Y1 minus Y2 2 minus 6 berarti minus 4 dong ya. Minus 4 di pangkat 2 berarti 16. Nah, tadi kan 9 tambah 16 berarti 25. 25 diakarin atau di square root itu sama dengan 5 gitu. Ya. Itu baru satu sampel input nih. Coba kita satu sampel input lagi yang 13 nih. 13 15 kita masukin lagi F11. 13 15 ya. 59. Seharusnya outputnya 10 ya. Sama ya. Nah, 10. Ini sama aja sih kalau kita simulasin berarti 13 minus 5 kan 8 8 pangkat 2 64 tuh. Nah, terus 15 minus 9 6. 6 di pangkat 2 36. Tadi berapa ya? 13 minus 5 8 ya. 64 64 tambah 36 100 100 di square root 10 gitu. Ya ini algo proxy emang bakal banyak sih hitung-hitungannya. Gitu sih. Eh ya hitung-hitungannya bakal banyak sih. Untuk ini kalian mau screenshot boleh. Ntar kalian juga codingin bakal sesuaiin aja dengan gaya-gaya kalian ya. Kak, itu yang buat paunya kenapa 2.0, kenapa nggak 2 aja? Oh, oke. Soalnya pertanyaan bagus tuh. Karena tadi kan pau ini dia menerima parameter kan double ya. Jadi kan 2 saya makanya bikinin 2.0 aja sih. Sesuai dengan parameter yang diterima gitu. Halo? Tadi siapa yang nanya ya? Oh, Saya. oh, udah ngerti? Oh, udah. Oke. Tadi makanya double kan ya? 2.0 gitu. Oh Kalau ya nggak kan pakai double karena masih bisa kan ya kak? Sorry? Siap. Sorry tadi campur suaranya. Bisa ulangin lagi? Itu kalau nggak pakai double masih bisa juga kan? Oke, coba kita cobain aja Sebenarnya. ya. Seharusnya coba kita coba. Seharusnya masih bisa sih. Kita coba lagi ya. Nah, masih bisa kok. Saya cuma ikutin aja sih pau double. Nih, kalian bisa lihat juga tuh. Ini kalau kalian mau lihat codingan lebih dalam kan ini dari library-library ya.
Nah, itu kalian bisa tahan kontrol terus ke hover ke ini aja sih, ke functionnya PAW. Ya, Apa sama aja ya sih Kak, bisa. itu Saya kan cuman yang kasih sumnya ya. dalam bentuk double. Berarti yang di dalamnya mesti double juga. Yang mana? Double ini. Oh, yang sum ini. Ya, jadi mesti ada double-nya itu. Maksudnya Karena tipe hasilnya data sum, double ya? ya. Jadi Oh, kan sum iya. dalam double gitu. Iya Jadi bisa. dimasukin. Ya, Iya, kayak soalnya gitu. kan saya cuman kasih double aja sih, biar kalkulasinya lebih bagus kan ya. Kan kalian tahu ya bedanya float sama double itu double lebih akurat sih buat perhitungan gitu, tipe data ya. Untuk itu dosen udah ajarin tipe data belum ya? Udah sih Udah harusnya kan ya, ya? kalau nggak salah. Hmm. Nah, oke. Paling gitu sih buat soal yang problem 2 sih. Ada pertanyaan lagi buat math.h masih belum tahu, Kak. Oh ya, ini math.h sebenarnya library-nya masih banyak banget sih. Ini kalian banyak banget. Ini kalian tinggal ya gimana ya bilangnya? Eh saya biasa math.h buat square root, PAW gitu. Ntar kalian coba ini sih explore sendiri gitu math.h-nya. Itu yang sum itu tadi rumus apa, Kak? Oh, ini maksudnya yang ini Euclidean distance. Ini sorry, saya kasih komen aja deh kalau gitu. Seharusnya ini ada dipelajarin pas SMA ya kalau nggak salah ya. Pas SMA disebutnya apa ya? Kalau oh ya Pythagoras theorem seharusnya. Pythagoras ya kalau nggak salah. Ya kan? Atau Pythagoras. Seharusnya Pythagoras theorem ya. Gitu. Oh, coba googling aja Pau untuk bikin pangkat. Iya bener. Thank you Muhammad ya. Ini Aku laptop yang besar speakernya kenapa rusak? oh, Gak ada cara lain gitu biar speakernya bisa nyala. halo. Speakernya nyala. Kenapa tadi? Nggak tahu deh itu. Eh ini tadi Kevin ada pertanyaan tadi? Oh, nggak apa-apa, udah kejawab. Oh, oke siap. Ntar kalau ada pertanyaan lagi langsung aja ya. Gak apa-apa kok. Biar ya biasa di kelas saya bisa tahu. Kalau online kayak gini kan susah ya. Saya nggak tahu kalian ikutin atau enggak. Ya, nggak apa-apa sih. Kak, reply forumnya yang mana? Hmm. Untuk itu ntar dibalasin sama si Alia ya. Oke, berarti untuk program problem 2 udah aman ya. Ada pertanyaan dulu buat problem 2? Kalau nggak ada, saya lanjutin dulu sih ke problem 3 yang deposito tuh. Oke, kalau nggak ada, ini saya lanjutin dulu ya ke problem 3. Wow. Problem 3 di sini. Oke, problem 3. Nah, ini problem 3 itu deposit account ya. Nah, ini karena Elia tuh angkatan Binusian 22, dia itu jurusannya SI akun, makanya dia bikin soal kayak gini nih deposito ya. Nah, ini agak tricky sih sebenarnya. Karena kan kalau kita ibaratnya deposito bunganya kita tahu karena dia per tahun ya. Tapi ini dia bilangnya bunganya diberikan setiap 6 bulan. Dan ini bunga yang di sini per tahun berarti kita harus bagi dua dong ya. Karena tiap 6 bulan kita dapat interest berbunga lah tiap 6 bulan. Nah, dan di sini dikasih taunya bahwa si uang di sini depositonya gak bisa tambah-tambah. Itu selalu di awal doang uangnya. Ya kan? Coba saya cari di mana ya disebutannya. Seharusnya ada di note ya. Oh ya ini deh. Nah, note-nya the deposit account the deposit is not a compounded deposit which means BB only deposit her money once. Jadi maksudnya dia deposit uangnya langsung taruh di depositonya sekali aja, nggak bisa ditambah-tambah gitu, ya. Ibaratnya kayak Genius lah, nggak bisa di roll over lah gitu ya. Ditambahin terus gitu, nggak. Nah, terus ini dia kasih tahu lagi note, don't forget to add new line character after printing the output ya. Nah, pokoknya maksudnya itu pas di output ini jangan lupa ntar kasih new line gitu. New line kan udah tahu ya character sequence itu /n ya.
Nah, itu buat print new line. Gitu sih. Terus seharusnya udah gitu ya. Berarti kalau kita lihat kan ibaratnya kita simulasin dulu deh. Ini kan 1 juta nih. 1 juta X kan. Ini uang yang kita taruh di depositnya. Ya kan? Terus 4 nih apa sih? 4 nih I. Kita bisa lihat dari format inputnya sih. I stands for interest rate. Nah, dia itu per annum, berarti per 1 tahun gitu. Nah, bunga 4% udah cukup tinggi tuh. Ya, berarti kalau kita mau hitungin kan berarti setiap 6 bulan kita dapat bunga tuh. Berarti 4% itu kita bagi 2% jadi ya. Ya. Nah, terus NN stand for how many semesters BB will deposit her money. Jadi ini maksudnya berapa 6 bulan gitu. Karena kalau 5 berarti kan ya 5 kali 6 bulan gitu. Berarti udah 2,5 tahun ya dia taruh uangnya. Nah, berarti kalau kita simulasiin dengan kalkulator dengan biasa nih kan, oh ya, untuk AlgoProx seharusnya pas quiz itu kalian boleh pakai, sabar saya coba mastiin dulu ya. Mereka boleh pakai kalkulator kan ya? Iya. Oke, ntar paling buat pas quiz gitu, ntar saya mastiin lagi sih. Seharusnya mereka ada quiz gak ya di mata kuliah kita? Oke, ntar saya paling mastiin lagi deh. Kalau lab itu ada quiz AlgoProc atau enggak ya? Setahu gue soalnya setahu saya itu AlgoProc itu dulu kalau onsite tuh ngajar asisten bareng dosen gitu. Nah, asistennya di belakang bantuin mahasiswanya yang error gitu. Nah, itu juga tiap minggu tuh quiz. Saya kurang tahu sih kalau video conference kayak gini quiz atau enggak. Karena kan kalian dapat eh, kelas dari dosen juga dan kelas lagi dari asisten juga ya. Bener kan ya? Kalau dosen lebih ke teori atau dosen juga ada langsung ke praktisinya ya? Dosen ada praktek juga. Oke, bagus kalau gitu. Oke sih kalau gitu. Ntar paling saya mastiin lagi ada quiz atau enggak di lab ya gitu. Nah, terus tadi balik lagi ke ini ya. Oh ya, saya mau simulasin yang 1 juta ya. Berarti kita masukin aja angka 1 juta dulu. Ini 1 juta nih. Berarti dia bunga setiap 6 bulan. Berarti kan 4% dibagi 2 ya kan ya. 4%-nya kan itu per tahun. Makanya kita bagi 2 jadi 2% dong setiap 6 bulan ya. Berarti kita harus kali 1,02. Itu maksudnya 102% gitu ya. Nah, kita tinggal enter. Nah, ini untuk bulan pertama bukan bulan pertama. 6 bulan pertama dia dapat 20.000 ya. Ya kan? Nah, dari 1.020.000 ini disimpan aja di situ depositnya selama 5 kali 6 bulan, berarti 2,5 tahun tuh ya. Nah, ini berarti dikali lagi dong ya, 1,02% lagi, berarti 102%. Nah, di tahun pertama dia bisa dapat 1.040.400 perak gitu ya. Nah, itu udah 1 tahun. Nah, kita masuk ke 1,5 tahun kali 0,2%. Nah, dia udah 1.061.208 kali lagi 1,02%, udah 1.082.000 dan sekian. Habis itu ini berarti kan udah 2 tahun nih. Kita tinggal tambah 1 tahun lagi. 1 kali lagi karena kan 2,5 tahun ya dia simpen uangnya di situ. Nah, dia dapat 1.104.080 perak gitu sih. Nah, untuk kalkulasi saya kan tadi saranin buat menggunakan double karena lebih akurat ya. Nah, karena di sini kan di inputnya dia bilang 3 integers ya. Nah, ini makanya kita harus ikutin INTX, INTI, INTN. Nah, pas kalkulasinya kalian boleh pakai double gitu. Nah, itu sama juga nih, simulasinya juga sama nih buat 10 juta 8%, 10 kali 6 bulan gitu ya. Nah, ini langsung aja kita ke codingannya dulu. Seharusnya dosen belum ngajar ke for loop ya. Itu seharusnya pertemuan ke depan-depannya. Oh ya, pakai looping for ya, Kak. Dosen udah ngajarin looping for belum ya? Belum ya, oke. Oke, sabar. 1,02% nggak masih, Kak. Oke, ini saya jelasin lagi deh. 1,02% itu maksudnya apa sih?
Belum, cuman sudah kita dapat waktu awal masuk ke masih selection sih. Oke, nggak apa-apa. Ntar ke depannya bakal kita bahasin sih for loopnya. Makanya tadi saya ada codingannya ada dua cara. Sabar, ini saya mute dulu deh lainnya. Sorry ganggu. Ini ada dua cara tadi, ada for loop sama langsung formula dari Elia nih, ya. Nah, saya jelasin dulu ya tadi tadi ada yang nanya si Felix ya. Oh, ini sabar dulu. Saya mute lagi. Nah, ini saya jelasin lagi kenapa 1,02% nih. Nah, tadi kan udah jelas ya bahwa buat yang Q1 ini dia itu 4% per setahun kan. Bener? Nah, berarti per 6 bulan itu dia kan 4% itu yang per tahun dibagi 2, berarti 2% dong ya. Nah, ini kalau mau gampang saya buka notepad dulu biar jelas. Berarti kan 1 tahun bunga 4% ya. Ya kan, berarti setengah tahun yaitu 6 bulan bunganya itu 4% dibagi 2. Nah, itu berarti 2% dong ya. Nah, tadi kan kalau misalnya tadi kan berapa ya? 1 juta ya? 1 juta. Nah, ini kan 1 juta itu 100% kan? 100% sama dengan 1 juta nih. Nah, berarti kalau kita udah lewat 6 bulan berarti kan 102% dong ya. Nah, 102% ini itu dikalikan dari 1 juta ini kan harus dinaikin 2%. Berarti tinggal ibaratnya 102% tuh hasilnya sama dengan 1 juta ini dikali 1,02 gitu. Udah ngerti belum ya buat si Felix ya? Ya. Oke. Tapi ini belum tentu 1,02% lagi ya. Karena kan kita harus liatin lagi dengan case-case-nya. Misalnya kan bunganya 4%. Nah, ini kalau bunganya 8% nih depositnya. Wah, ini lumayan tinggi sih buat deposito. 8% ya. Nah, ini berarti kan tinggal 8% dibagi 2, berarti ini kan berarti 104%, berarti tinggal 1,04 kalinya 1 juta. Kalau misalnya dia masukin 1 juta dengan 8%. Berarti kalau dengan case ini 10 juta ya tinggal 10 juta loh kalau gitu. Iya, benar. Si Chandra Alim udah jelasin ya 100% desimalnya. Nih, bagus nih. Oh ya Kak, bisa jelasin nggak kenapa kalau pakai double bisa lebih akurat ngitungnya daripada pakai float? Oke, double lebih akurat daripada float ya. Oke, coba saya ini ya. Nah, setahu saya sih double lebih akurat karena ini sih. Coba kalian cari aja sih di Google. Ini double setahu saya karena memorinya dia simpen lebih baik aja sih. Tapi kalau karena kita hitungannya masih kayak kecil-kecil kayak gini kan ya. Coba saya cari lagi mana sih? Nih. Masih kecil kayak gini itu nggak seberapa pengaruh sih. Tapi double setahu saya itu lebih akurat karena memorinya lebih besar sih. Nih ya. Halo? Seharusnya kalau kalian lihat kan itu integer itu ada ini ya, coba integer si programming range. Nah, ini nih, int nih. Nah, dia ada range-nya nih. Kalau 4 byte biasanya kalau di dev sih pakai 4 byte nih. Ini range-nya. Dia bisa simpen integer sampai segini banyak. Ini baru berapa? Ini berapa sih? 2 miliar ya. Nah, 2 miliar. kalau kita lihat double itu bakal lebih panjang lagi. Coba cari dulu ya. Nah, nih 8 byte. Nah, dia simpannya. Jadi dia itu lebih akurat aja sih. Nah, long double lebih besar lagi gitu ya. Gitu sih. Buat kalian saya juga saranin nih buat pas saya awal-awal masuk Binus tuh saya juga ada belajar lewat tutorial point, tapi kebanyakan saya juga Geeks for Geeks nih. Ini bagus banget nih buat anak Binus ya. Nah, ini bagus banget ada C++, Java ya. Nah, seharusnya kalian bakal dapet sih C++, Java, Python bakal juga dapet kalau kalian ambil AI. Ini ada algorithms, data structure juga seharusnya dapet di semester 2 ya. Gitu sih. Ntar juga ada web gitu. Web ini seharusnya semester 5 atau semester 3 kalau nggak salah ya. HCI.
Nah itu. Pokoknya bagus lah yang kayak gini, kalian ya inisiatif aja sih, cari-cari lagi gitu. Ntar kalau mau cari tahu, mau nanya ini, boleh langsung aja nanya di grup. Ntar saya share juga resource-resource yang saya gunakan buat pas menjadi mahasiswa ya. Mana lagi ya? Oh ya, sorry. Balik lagi ke codingan ya, DevC ya. Nah, berarti tadi kan ada yang nanya nih, itu pakai for loop? Iya, benar. Pakai for loop juga bisa, tapi pakai hitungan algoritma dengan formula LY ini juga bisa. Ini penjelasan LY ya. Ini saya cari dulu penjelasan dia. Nah, ini kita lihat aja penjelasan dia. Sabar. Ini saya sabar ya. Ini saya buka Visual Studio Code-nya dulu. Ini kelihatan ya. Nah, jadi maksud dia itu, anggaplah kita punya deposito 500.000 nih. Nah, 500.000 ini kan bakal dapat bunga nih, ya kan? Anggap 500.000 ini sama dengan X nih, ya. X yang besar tadi itu. Nah, keterangan soal itu bilang kalau bunga itu dikasih setiap 6 bulan. Bener ya? Nah, tapi rate-nya itu per tahun. Berarti rate per tahun itu kita harus bagi 2, ya. Baru kita dapat rate setiap 6 bulan, ya. Nah, terus jangka waktu dia deposito itu dihitung tiap 6 bulan jadi satu periode. Maksudnya apa sih? Jadi yang tadi coba saya cari soalnya lagi. Nah, N ini tiap periode nih. Ya, 5 berarti 5 kali 6 bulan, 10 kali 6 bulan gitu. Ya. Nah, jadi ini kita masuk langsung aja ke perhitungan nih. Nah, ini periode pertama nih. Periode pertama berarti sama dengan si awal X ini kan uang deposito kita 500.000 ditambah dengan bunga yang kita dapat. Bunga yang kita dapat itu apa sih? Itu kan perhitungan perkalian dari 500.000 dikaliin dengan interest ya kan ya. Interest yang per 6 bulan itu. Benar? Nah, jadi ibaratnya kayak gini. Jadi kan misalnya 500.000 nih. Misalnya dia bunga 2% nih, ya kan? Ya udah kita X kali I itu hasil bunganya, yaitu misalnya 2% dari 500.000 berarti 0,02. Berarti kita dapat untung 10.000 gitu. Nah, berarti kan untuk periode pertama itu hasil yang akhirnya yang kita dapat itu 500.000 X itu tambah hasil bunga ya. Berarti akhir hasilnya itu 10.000 tambah 500.000. 510.000 ya. Gitu. Nah, lanjut kita ke periode kedua. Periode kedua itu kan ini hasil yang tadi, ya kan? Terus ditambah lagi dari bunga yang ini kan ya. Makanya bunga yang ini maksudnya ini kan awalnya 510.000 kan. Ini kita ganti aja deh. Di bawah langsung tulis aja 510. Tambah lagi dengan 510 ini hasil bunga yang dapat dari 510 ini dikalikan dengan 2% ini. Nah, bentuklah formula kayak gini. Ya kan? Ini sama aja dong kalau kalian lihat nih. X habis itu kan X-nya tambah nih, udah lewat 6 bulan. X-nya sama dengan menjadi ini dong. Ya kan? Nah, tinggal ganti lagi. Digantiin X plus XI sama dengan ini, terus gini, kayak gitu. Jadi terbentuklah formulanya kayak gini ya kan ya. Susah ya kalau nggak ada papan tulis ya. Tapi kalian ngerti dulu nggak ya yang sampai sini? Ya, itu kan rumus bunga majemuk kan udah diajarin. Iya benar-benar kayak gitu. Nah, terus kita itu kan kalau periode kedua, berarti bisa kita simpulkan bahwa buat kedepannya juga bakal di substitute kayak gitu lagi ya. Jadi formulanya kita bisa simpulkan kayak gini. X kali 1 plus I terus dipangkatin N. Ini 1 plus I itu rate, interest rate per 6 bulan tuh. Nah, gitu sih. Untuk penjelasan bisa ya? Oke, bisa Kak. Bagus.
Nah, langsung aja kita ke codingan. Ini kalau pakai for loop ya. Ini saya komen dulu ya. Yang for loopnya. Udah deh, saya bikin yang baru aja deh biar gampang. Sabar ya, saya coding dulu bentar. Soalnya di sini. Oke. Berarti dia ada INTX, INTI, INTN. Sorry, kebiasaan. Tinggal scan F kita. Scan F-nya saya ambil aja biar cepet. Nah, terus ini yang maksud saya nih, I sama dengan I bagi 2, ya kan? Karena interest itu dia per tahun, kita maunya per 6 bulan, ya. Nah, terus ini kita hitungin rate-nya. Rate ini maksudnya apa sih? Yang tadi saya bilang, tadi kan bunganya 2%, tapi kok bisa kali 1,02 gitu. Ini di sini caranya. Berarti kan tinggal kita, misalnya gini ya, kalau di sini 2%, 2% kan di sini I-nya kan 2% nih. Kalau kita mau ubah jadi kali 1,02, ya berarti 2 ini dibagi 100 dulu. Baru tambah 1. Ini baru kita dapat bunga per 6 bulannya. Ya kan? Nah, sehingga jadi 1,02 gitu. Ini kita ilangin aja. Untuk shortcut ilangin, ini saya juga sering pakai sih, Ctrl D kalau kalian mau coba. Tuh, itu ilangin satu line. Tuh, ilangin satu line ya. Udah dapat rate kita. Kita cari lagi. Ini kita bisa pakai debugging nih. Kita bisa liatin aja printf nih. Kita dapat rate-nya. Untuk rate kan kalau kalian lihat di sini kan belum saya declare ya. Nih saya declare dulu rate-nya. Double rate. Nah, ini juga kalau misalnya kayak gini tuh error juga tuh. Kalian tiap kali declare variable, kalian pastikan dulu itu ada nggak gitu sih. Terus kalau mau pakai formula, ini formula ya. Nah, ini langsung saya copy aja biar cepat. Oh, sorry. Saya mute dulu ya. Oke, tes A. Nah, ini kan karena pakai PAW, berarti kita include lagi library math.h. Nah, kita tes dulu deh. F11. Nah, dia kalau kayak gini ya, kalau kayak gini jangan. Oke, tadi saya coba kasih error lagi. Kalau kayak gini kan biasanya kita nggak tahu ya errornya apa sih. Kita bisa baca nih di sini. Di sini kelihatan ya, di bawah ini compiler dia bilang x1 was not declared in this scope. Jadi maksudnya apa sih x1? X1 kan mana ada variabelnya x1. Kalau kita find x1 cuman ada di sini kan ya. Nah, sehingga berarti x1 kan karena kita nggak declare, kita kan maunya pakai x ya kan. Kalau di tadi sini saya pakai x1. Di sini kita tinggal gantiin aja jadi x. Gitu sih cara baca error. Itu i-nya diganti jadi pakai double. Iya, ini saya cuman maksudnya ini i-nya kan awalnya integer nih. Ini saya typecast jadi double sih, buat perhitungan aja sih sebenarnya. Kalau mau float juga boleh, nggak masalah. Yang for loop harus pakai temp ya. Kalau sebenarnya ada tergantung cara kalian pikirnya sih. Kalau saya pakai temp sih. Untuk for loopnya saya ntar jelasin dulu ya. Habis saya jelasin yang algoritma yang ini ya langsung ya. Yang formula ini. Kita F11. Oke. Soalnya ini ya. Oke. Kita masukin aja. Sabar. Oh, tes A. Ini kayaknya ada bekas sih. Ada bekas XC. Kita pesennya apa ya? Deposit account A. Nah, ini karena nggak keluar ya printf-nya. Sabar dulu. Printf-nya saya keluarin resultnya dulu. Nah, tadi kan di soal minta \n enter new line ya. Ini saya result cuman tulis doang sih.
Nah, kita dapat yang sesuai ya. Yang 1 juta 4% 5 kali 6 bulan. Nah, kalau di soalnya kan dapat segini outputnya setelah lewat 2,5 tahun ya. Gitu. Nah, balik lagi kita kalau mau tes lagi yang 10 juta nih. 10 juta kita enter, dapat juga ya 148022422. Nah, ini yang kayak gini yang ada print FI sama dengan 4 1.0400000. Ini sebenarnya buat saya kasih jelasin aja sih pas submit kayak ke online judge gitu kayak VJudge atau yang SOCS jangan ada itu. Soalnya bisa error kalau gitu ya. Ibaratnya bisa wrong answer tapi kalian udah yakin tuh answernya bener tapi ada kayak yang kayak gini, hapusin aja. Ini saya cuma buat debugging aja sih. Kalian mau komen boleh, mau hapus boleh. Gitu sih. Ya. Untuk yang formula sebegini ya. Sabar ya, saya minum dulu bentar. Oke, untuk yang formula begini. Nah, sekarang kita kalau mau for loop ya. Nah, kalau yang for loop itu yang ini saya hapusin dulu. Nah, tadi kan kita balik lagi ke simulasi yang di sini ya, kalau kita lihat kan. Nah, awal-awal kita kan ada 1 juta nih. 1 juta kali 1,02. Itu ibaratnya bunga yang per 6 bulan tuh. Berarti kita dapat 1.020.000. Terus lanjut lagi ke tahun pertama 1,5 tahun, 2 tahun, terus 2,5 tahun. Ya kan? Nah, ibaratnya kita kalinya berapa kali sih? Kalinya per 5 kali kan ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan ya. Nah, basicnya for loop itu coba ya, ini kita tes for loop dulu deh. Nah, for loop ini biasanya kayak gini kita initialize ya. Ada counternya INTI sama dengan 0. Ada variabelnya yang membuat ada kondisinya, bukan variable, ada kondisinya yang membuat dia looping terus. Jadi misalnya kita mau looping 3 kali gitu ya. Nah, jadi sama dengan I di bawah 3 gitu. Dan habis itu kan kalau kita nggak iterate, dia bakal lanjut terus ya. Nah, makanya kita iterate dulu. Misalnya kita print F. Misalnya saya mau kasih tahu iteration ke terus koma I. Ini saya kasih backslash n ya biar rapi. Test iteration ini pengaruh lagi ya Excel-nya. Sabar, ini saya buka dulu documents. Nah, kadang DevC juga ada bug-bug kayak gitu ya, kadang. Di Binus juga kayak gitu kok, di Practicum Lab-nya. Gitu sih. Nah, jadi kalau tadi kan kita mau for loop per 3 kali ya. Nah, kayak gini caranya, gitu. Kalau misalnya saya nggak ada iterate, nah dia bakal ngelooping terus. Karena kan nggak tercapai ya. Kan dia 0 selalu di bawah 3. Nah, dia bakal looping print F terus sampai habis. Ya sampai nonstop lah ya, gitu sih maksud saya. Nah, ini kalau udah ngerti yang for loop, udah ngerti dulu nggak? Kalau for loopnya udah ngerti, baru saya bisa jelasin nih buat yang deposit account. Karena kan kalau kita lihat yang pakai kalkulator ya, dia kan berarti 5 kali 6 bulan. Berarti kita loopingnya 5 kali dong ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Nah, kita balik lagi ke deposit account. Nah, di sini kita lihat ya. Ini saya cuma declare time total nih buat perhitungan doang sih. Nah, cara saya sih gini. Saya awalnya gini.
Sabar ya, saya split screen. Devc-nya mana ya? Oke, sorry, kelamaan. Oke, ini saya minimize dulu. Nah, tadi kan kalau kalian lihat di sini ada kalkulasinya langsung ya, time total kali dari X kali rate-nya nih. Nah, ini ibaratnya saya bikin ini saya Nah, ibaratnya saya langsung kaliin ini dulu ke yang pertama, ya. Yang hasil tahun 6 bulan yang pertama nih, saya bikinin dulu dan saya tampungin ke time total nih. Nah, berarti pas for loop itu saya kurangin satu kali dong ya. Nah, karena n itu kan 5 nih, dan kita mulai dari 0. 5 minus 1 berarti 4. Nah, kita bakal looping 4 kali tuh. 4 kali sisanya kan. Nah, ini oke. Nah, si time total ini bakal ngelooping lagi dan bakal hasilnya dikali-kali terus. Jadi kan ibaratnya kalau kita lihat di sini time total dapat perkalian pertama nih. Nah, terus di sisa loopingannya dia kali-kali terus. Nih kayak di kalkulator nih persis. Kalau kita lihat ya. Nah, time total nih awalnya dia kali 1.000.000, dia kali dengan rate-nya 1,02% nih. Sorry, bukan persen, 1,02. Itu kan 102% tuh. Ya. Nah, itu 1.020.000. Ya kan? Nah, terus loopingnya kan sisa 4 kali. Berarti kan looping gini kan ya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sehingga kita tinggal time total sama dengan yang time total ini kan. Kan awal time total nih 1.020.000. Nah, 1.020.000 ini dikali lagi dengan rate. Benar? Rate-nya yang tadi 1,02%. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di console log-nya, oke, kita langsung execute aja. Cari soalnya 10 juta. Jangan 10 juta. Kita pakai dulu yang ini. 1 juta biar cepat. Taruh 10 juta kelamaan. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat time total yang bulan kedua. Sorry, bukan bulan kedua. Yang kedua kalinya 6 bulan. Ya kan? Nah, itu bakal dapet nih time totalnya 1.040.400.000 ya. Sorry, 1.040.400 perak gitu ya. Nah, itu dapet tuh. Nah, terus lanjut dong loopingannya. Karena kan loopingannya masih, misalnya kalau dia udah lewatin ini, dia tambah 1 kan ya. Berarti I sama dengan 1. Tapi N minus 1 kan sama dengan 5 minus 4. Berarti ibaratnya I di bawah 4 dong ya. Nah, iterasi pertama baru sekali. I sama dengan 1. Nah, dia bakal iterate lagi. Jadi I kedua. Kalau mau lihat lebih gampang, kita bisa gini juga sih. Ini saya tambahin aja biar gampang ya jelasin ya. Iteration ke tuh. Terus masukin I. F11. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, itu iteration ke pertama, kan pertama udah dikalkulasin. Jadi ini iteration kedua nih. Ya. Terus iteration ketiga kan sama nih. 1.061.208, ya kan? Terus iteration kedua itu ibaratnya 2 tambah 1 berarti ketiga nih. Ya. Ini ketiga. Ini dapat lagi hasilnya 10 juta 8 bukan 10 juta. 1.082.432 perak nih. Terus ada desimalnya nih 16 perak. 0,16 perak gitulah ya. Nah, terus iteration ketiga yaitu iteration yang terakhir tuh yang keempat ya. Nah, itu jadi 1.104.600
Nah, ini maksudnya gimana sih logiknya? Jadi ya time total sama dengan time total kali rate. Jadi ini kan time total ini diassign lagi dong ya. Berarti si tadi kan awalnya 1.020.000, udah kita assign dari awal nih. Nah, 1.020.000 ini dikali dengan rate lagi, sehingga time total yang baru, ini apa nih? Oke, ini ntar dulu. Sehingga time total yang baru itu menjadi 1.040.400, ya kan? Nah, terus looping lagi. 1.040.400 ini dikali lagi dengan rate 1,02. Sehingga si time total ini dijadikan menjadi 1.061.000 gitu. Terus lanjut lagi 1.061.000 dikali lagi 1,02 gitu. Ya, kalian ngerti lah ya. Dia lanjut sampai loopingannya udah akhir gitu. Nah, itu buat yang 1 juta. Kalau kita lihat lagi yang 10 juta, coba saya cari soalnya lagi. Nah, dapat juga ya loopingannya. Ntar untuk codingannya kalian screenshot aja ya kalau gitu. Seharusnya policy buat codingan kita boleh share gak ya, Ele? Boleh share gak codingan? Boleh ya? Oke, kalau boleh share ntar saya share aja di forum ya. Ntar saya rapinnya. Nah, gitu sih buat for loop ya. Jadi ya bisa dilihat lebih gampang kalau kalian udah tahu formulanya kayak gini ya langsung aja kan ya. Tapi kalau for loop ya lebih banyak aja baris codingannya gitu sih. Nah, paling ada pertanyaan dulu dari kalian? Kalau nggak yang INT 0, VJudge ini regis pakai email pribadi? Iya boleh. Just info ya, VJudge ini bukan buat nilai ya, saya cuma buat latihan aja sih, biar saya tahu kalian progresnya seperti apa, biar saya bisa ajarin ya lebih tekan lah, lebih efektif gitu, taunya gimana. Kak, buat rekaman video VidConnya bisa diminta nggak nanti? Iya bisa, ntar saya upload ke YouTube channel, ya YouTube channel saya aja. Ntar saya kasih linknya, terus yang INT 0, INT sama double itu buat apa kak? Oke bagus, pertanyaan bagus. Tadi kan yang mana tadi? INT mana? INT sama dengan double. Emang INT ada ya? Pokoknya yang oh ini, oke. Nah INT ini dia kan double nih saya cuma typecast gitu buat perhitungannya sih. Karena kan kalau kalian lihat di sini time total kan awal variabelnya kan di declare secara double gitu. Saya cuma bikin double aja. Terus kalau INT X kenapa langsung jadi INT? Ini cuman karena soalnya minta output ya. Tapi outputnya juga nggak dikasih tahu sih INT atau enggak. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai double juga silakan. Saya cuman bikin aja sih. Ini sesuai codingan kalian aja. Itu kalau kalian mau lebih, kalau si kamu mau lebih ngerti lanjut tuh bisa kalian cari typecasting namanya. Jadi typecasting ini mengubah suatu tipe data menjadi tipe data yang lain gitu. Kak, maaf rumus yang bunga tadi apa ya? Oke nih, ini yang bunga ini ya rumusnya. Ini boleh saya share aja ya ke grup grup. Ini saya share aja. Eliora mana nih? Oke, habis itu ini ya BI01 ya. Oke, sabar ini finance chat. Ini gue balik basic dulu dan buat cari. Ini apa nih? Ini si Calim ada masalah apa ya? Udah aman? Oke, udah aman ya. Maksudnya rumus matematikanya kak, bukan yang codingannya ya. Oh ini nih, rumus matematikanya udah saya kasih ke sini ya, Frederick. Udah dapat? Coba saya Frederick. Ada ya, ini Frederick. Ya, oke. Iya, Rianto itu untuk ngubah tipe data. Ya, itu sih pertanyaan yang udah ada ya. Udah dijawab ya. Ada lagi yang pertanyaan? Si Frederick udah aman? Atau Kak, itu di bug reportnya art
artinya apa ya? Debug report. Itu yang mana? Frederick nih, sorry, Salim. Kak, itu yang di sini ya. Eh, Yaudah ini kita bahas. Coba saya cek dulu ya. For initial declarations are allowed in C. Oh, ini kayaknya kalau kamu pakai .c bisa nggak ya? Coba ya. Kita bikin file .c deh. Kayak pas sebenarnya yang di mata kuliah ini kan algoritma and programming ya. Kita itu kalau kamu file name-nya itu .c sih sebenarnya. Kayaknya .c itu nggak support for loop ini sih. Coba kita cari aja. Does C support loop for loop? Karena kan tadi kalau kita lihat file extensionnya itu kan .cpp nih, ya kan .cpp.c. .c ini benar-benar pure C tuh. Itu yang lama punya. .cpp ini ya .c++ ya. Gitu. Tapi algoproc ini kita ya pakai C. Itu sih. Ya, ntar kamu coba cari tahu lebih ya. Saya sudah bisa, Kak. Ntar kabarin saya lagi kalau ada error. Tuh. Di C kalau pakai for loop declare int-nya di luar. Oke, bagus. Coba kita cek. Oke, bagus. Itu Valdo, bagus, mantap. Saya lihat si Valdo ini bisa jadi asisten nih. Ya nggak, Le? Oke, itu sih buat yang soal kemarin ya. Oke, wah, belum apa-apa udah langsung jam 2.30 ya. Oke, yaudah ini kita lanjut ke materi deh ya. Materi sih simple aja sih sebenarnya. Materi kan if else ya. Oke. Yaudah ini coba saya mau bikin sebenarnya soal simple aja. Kita bikin skeletonnya dulu ya, basicnya dulu. Nah, ini ada materi yang switch case nih. Saya mau jelasin switch case itu sama aja kayak if else. Nah, ini ibaratnya kayak gini ya. Soalnya gini. Ini adalah sebuah program buat cari tahu vowels atau konsonan. Ya, itu vowels atau konsonan itu maksudnya apa sih? Vowels ini A, E, I, O, U itu. Alfabetnya A, E, I, O, U. Ya kan? Atau consonants ya yang selain A, E, I, O, U gitu ya. Yang selain nih. Iya benar. Switch case Java sama C kurang lebih sama kan, Kak? Iya benar. Iya, huruf vokal. Benar sekali. Lukas sama Nathaniel. Nah, ini misalnya kita masukin sebuah input deh. Misalnya sebuah karakter nih, char karakter. Ini saya initialize jadi kosong aja. Nah, terus kita scan F aja. Scan F %c, koma, jangan lupa ada ampersandnya ya, yang done, simbol done, ampersand. Terus masukin ke variable karakter kita, sehingga kita switch case-in. Nah, switch case ini kayak gini sintaksnya. Karakter, dia mau switch di dalam ini, mau variable apa yang di apa namanya? Sebutannya gimana ya? Yang dikasih atau dihitung gitu. Iya kayak gitulah, maksudnya yang apa ya, dibandingin lah ibaratnya switch. Pokoknya variabelnya dimasukin sini nih, ya. Nah, ini terus kita tinggal masukin aja case-nya. Case-nya nih maksudnya kayak apa sih? Kayak misalnya kayak gini. Kan kita kalau if else nih, if character sama dengan A, ya kan? Ataupun
character sama dengan B gitu kan ya. Nah, ini case-nya yang maksudnya ini. Case, ini A, baru break. Setiap switch case, ntar ada switch case, break, abis itu ntar bisa juga ada default. Default ini buat apa sih? Default kalau misalnya amit-amit di breaknya, bukan di breaknya, sorry. Di masing-masing case ini nggak kemasuk. Nah, ntar ada defaultnya gitu. Ya. Default itu kayak value yang, nilai yang akhirnya dapet karena nggak melewati case-case-nya gitu kan ya. Berarti kan kalau kita lihat kan mau tahu vowels atau enggak, dia kan harus kasih tahu A, E, I, O, U kan ya. Berarti ada case-case-nya dong. Berarti kita masukin case-nya. Case A, case B, case C. Nah, berarti case A, case B, case C, case D, case E. Sorry. A, B, C, D, sorry. A, E, I, O, U, ya. Nah, di sini kita bisa pakai printf vowels. Nah, ini kita tinggal printf, masukin sini, masukin sini, masukin sini, masukin sini. Nah, kalau misalnya defaultnya nggak masuk dari case-case masing-masing nih, kita bisa tinggal printnya konsonan. Terus ini kita komen. Ini komen tahu ya shortcutnya. Shortcutnya itu control slash. Ctrl plus slash. Ini shortcutnya. Default itu kayak else kan ya? Iya benar-benar. Default itu else. Else. Jadi kan if karakter ini else-nya ya printf konsonan. Gitu. Wah, ini bisa nih Nathaniel. Ntar coba daftar aja jadi asisten ya. Saya lihat bisa nih. Nah, ini tinggal kita compare aja F11. Oh, empty character constant. Apakah saya salah cara initialize-nya? Coba kita nggak usah initialize dulu. Bisa. Oke. Kalau kita mau initialize, nggak bisa ya. Empty character constant. Oke, kalau gitu bisa. Oke. Coba ya, kita masukin misalnya A. Nah, dapetnya vowel gitu. Misalnya kita masukin B. Konsonan. Kita masukin B konsonan ya, gitu sih. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada banyak banget ya. Kayak ibaratnya nguli banget. Kita juga bisa kayak gini nih. Ini saya hapusin dulu ya. Case sorry, itu kebanyakan. Aduh. Ya udah deh. Nah, di sini. Jadi ada masing-masing case, banyak case, terus dia masukin lagi value yang di return tuh, printf yang masukinnya. Terus break. Ya. Ini ibaratnya kalau ada masuk karakternya itu A atau I atau I atau O atau U, dia bakal jalanin proses yang di dalam nih. Ya. Terus kalau nggak masuk ke case ini, dia bakal masuk ke default konsonan gitu. Ini coba kita masukin, jalanin lagi A, I, itu enter ya? Iya, tadi enter. I, O, U, vowel. Ya, gitu sih buat switch case yang biasa sih. Ada pertanyaan nggak buat switch case? Kak, aku pernah pas pakai switch ada error tulisannya switch quantity not an integer. Itu gara-gara apa ya? Switch quantity not an integer. Coba kita lihat dulu. Switch quantity not an integer. Saya juga pernah sih, tapi lupa ya. Itu yang mana ya? Coba saya cari dulu ya. Apakah switch case cuma bisa menerima integer? Coba kita tes aja. Ini case-nya berarti kita komen dulu. Switch quantity not integer. Oh. Kalau 1 nggak bisa. Kalau integer, oke, bisa. Oke, berarti bekas switch
case karena ini maksudnya kalau saya lihat sekarang sih mungkin kalau switch harus konstan bukan variable. Enggak sih. Untuk switch case ini saya lihat baru integer ya. Ntar saya coba cari tahu deh kenapa tadi, karena kita masukin double tipe datanya dia nggak mau gitu ya. Kan kayak gini ya kan maksudnya switch quantity not integer. Untuk ini saya ntar coba kasih tahu, coba cari tahu. Terus ntar saya kabarin lagi deh. Untuk if else kan udah diajarin sama dosen ya. Paling kalau saya sih if else yang gampangnya coba saya cari ya, selection flowchart. Kita coba cari. Tadi saya sebenarnya udah cari sih. Coba ya. Mana ya? Kan ini juga. Yaudahlah, ini saya cari dulu. Coba ya kita cari yang simple aja. Yaudahlah, susah. Kalau gitu gini aja deh, daripada cari lama-lama. Ini kita bikin program aja, sebuah program. Kalau misalnya umur orang di kita kasih case ya, umur orang di bawah 10 tahun itu dianggap sebuah child deh, ya kan? Nah, kalau umur orang di bawah 18 tahun dan di atas 10, berarti dia dianggap sebagai remaja lah ya. Nah, kalau umur orang di atas 18, di bawah 20, di bawah 50 deh. Udah adult apa ya bahasa Indonesianya? Dewasa ya, dewasa. Terus kalau misalnya di atas 50 udah, dia itu lansia ya. Bener kan ya, lansia kan ya? Lansia ya. Oke, dia udah lansia. Udah tua lah ibaratnya gitu. Ini tes if. Nah, ini kita bikinnya yang rangka our skeleton, return null, skeleton program. Ini terus jangan lupa ada include stdio.h. Sebenarnya gini aja sih. Kita declare initialize sebuah variable int age udah 0. Nah, kalau misalnya if age, tadi kan kita ikutin aja dengan ini, umur orang di bawah 10. Berarti if age di bawah 10 nih. Nah, dia mau return sebuah string yang namanya child gitu ya. Child. Nah, kita tinggal printf aja. Kalau pakai case a, e, i, itu bisa nggak ya? Oh, saya belum pernah coba, Muhammad. Ntar saya coba ya. Oke, habis ini dulu. If age di bawah 10 ya udah tinggal kita printf ya. Child. Nah, kita bisa pakai else if age. Berarti kan ya, kalau age di bawah 10 dia nggak masuk, berarti masuk ke else if dong ya. Kalau age-nya di atas 10 dan age-nya di bawah 18 atau sama dengan 18 deh. Karena kan 18 masih remaja ya. Ya udah deh. Nah, kita printf aja. Dia bukan child lagi tapi remaja. Ini anak deh, biar enak gitu ya. Yang lain bahasa Indo tiba-tiba nih child. Agak norak gitu ya. Nah, ini kita else if lagi. Kalau misalkan dia nggak masuk ke kategori yang di sini ya, di atas 10 dan di bawah 18, di bawah atau sama dengan 18. Nah, berarti dia otomatis kan umurnya 19 di atas gitu. Tapi di bawah 50. Nah, ini kita tinggal sabar ya. Nah, ini kita tinggal masukin lagi age di atas 18 dan age di bawah 50. Kayak 50 masih muda lah.
Kayaknya 60 aja deh. Sorry ganti soal dulu ya. Nah, di bawah 60. Nah, kita tinggal printf lagi. Udah dewasa nih. Ya. Else if lagi age di atas 60. Di atas atau sama dengan 60, sorry. Ya kan? Nah, kalau di bawah 60 kan berarti 60 belum tentu masuk di sini kan ya. Makanya kita kasih sama dengan aja. Kita tinggal printf lansia. Ya, gitu sih. Kita coba cek kayak age. Sabar, ini kebiasaan dari dev sini. Kayak gini. Nah, oke, ini kan 0 ya. Kalau 0 dia anak, ya kan 0 nggak masuk akal dong anak ya. Berarti kayak gini aja deh. If age tidak sama dengan 0, baru masukin sini. Oh ya, tadi untuk kayak gini gimana saya bisa kayak blok habis itu atas gini ke bawah gini biar cepet. Ini kalian bisa blokin dulu nih, blok. Habis itu Ctrl Shift tahan aja ke atas ke bawah pakai arrow key. Ya, gitu. Ini udah nested if nih, ya. Else kita bisa bilang invalid age. Kita rapin dulu. Nah, 0 kan berarti nggak mungkin dong ada anak yang umurnya 0 gitu ya. Itu gara-gara file name-nya ada spasinya, Kak, kayaknya. Jadi file yang dibaca file test bukan test if. Oh, I see. Coba ya kita cek. Oh, gitu ya. Coba. Kalau misalnya tadi kan ada spasi, test iteration misalnya. Ada spasi ya, kayak gitu ya. Ya sudahlah kalau gitu. Thank you buat infonya. Terus saya coba cari tahu lagi deh. Ya. Nah, ini kalau if di dalam if itu udah sebutannya nested if gitu. Kalau scan umur, ini scanf nggak maksud saya ini cuman buat simulasi doang sih. Kalau mau scanf juga boleh. Tadi kan maksud saya ini di initialize aja gitu 10. Bisa kita liatin gitu. Nah, karena 10 kan nggak masuk kemana-mana ya. Kalau kalian lihat di sini 10 di bawah 10 tapi nggak sama dengan 10. Nah, kita masukin aja misalnya di lebih atau sama dengan 10 deh. Nah, remaja itu ya. Ini kalau mau scanf juga boleh nih. Kita bikin jadi scanf aja biar jadi sebuah program. Kita scanf %d koma %h dari koma terus kita printf dulu menu input h. Oh ya, ini kalau kecepatan ntar lain kali bilang aja ya. Ini juga saya baru sadar di akhir-akhir. Paling ntar buat VidCon ke depannya ntar kasih tahu aja kalau kecepatan. Nah, misalnya kita input age 100 deh. Nah, dia udah lansia tuh, 100. Kalau misalnya kita input lagi 19, dia udah dewasa tuh, ya. Gitu sih maksud buat program ini. Itu ya simple banget sih buat if else sama nested if sama switch case gitu. Apa? Oke, Kak, bener Kak. Kak, bener nggak program kalau kebanyakan else if bakal jadi lemot? Kalau kebanyakan else if ya? Makan memori lebih banyak ya. Yang dev nggak lemot tuh gamenya, maksudnya yang gara-gara read time codingnya kan. Kayak tergantung sih kalau if else if ya. Kalau lemot sih harus lihat lagi. Kalau misalnya kita for loopnya banyak kan juga bikin time limit tuh. Makanya di SOCS itu kalau di VJet juga ada seharusnya ada time limit ya. Setiap soal competitive programming ada time limitnya sih. Jadi itu kalau tergantung lagi sih. If else if kayaknya nggak banyak pengaruh sih. Gara-gara read time codingnya kan nggak terlalu ngaruh kali else if. Iya, kayak gitu.
Eh, harus lihat lagi sih tadi. Nah, ini ada nggak ya? Ada ada ininya nggak ya? Ada, seharusnya biasanya yang competitive programming ada kriterianya gitu. Dia ada di set limit memorinya, limit runtime-nya gitu. Iya, biasanya kalau looping baru ngaruh banyak sih. Nah, gitu sih. Paling yang terakhir nih, saya mau kasih ternary deh, ternary. Ternary operator tuh. Coba saya buka lagi defc-nya. Ini saya bikin filenya tanpa ini ya, spasi. Kita coba file name ya. Ternary itu bisa kayak gini nih. Misalnya saya punya int A sama dengan 100, ya kan? B sama dengan 200, ya kan? Nah, saya bikin if A di bawah B, kita bikin lagi sebuah variabel nih, int C. Misalnya C sama dengan 0. C sama dengan A. Nah, C ini mau cari yang minimal, yang paling kecil, ya. Else, berarti kan kalau else B lebih kecil dong dari A. Berarti C sama dengan B. Printf %D mat C. Nah, ini paling kecil. Ya. Berarti kalau kita lihat dari sini kan A 100, B 200 ya. Berarti yang udah otomatis C bakal sama dengan A dong ya. Karena kan 100 lebih kecil dari 200. Nah, sehingga paling kecil tuh 100 dong. Kita coba. Nah, paling kecil 100 nih. Nah, ternary ini yang titik apa? Yang question mark terus titik-titik ini colon ini bisa singkatin dari if else ini menjadi kayak gini. Awalnya ternary itu dia harus ada semacam sebuah condition yang conditionnya kayak assignment condition ya, kayak misalnya C kan mau di-assign kan ya. C di-assign antara A atau B. Tapi dia cari tahu dulu itu coding di N. Oke, chatnya ntar saya balesin ya. C ini kan mau di-assign. Dia mau cari tahu yang paling kecil yang mana ya, A atau B. Nah, kita bisa kasih kayak gini. C sama dengan B. A lebih kecil dari B. Itu di tanda tanya. Terus kalau misalnya A lebih kecil dari B kan ya, berarti di sini ada true. Ini di sini ada true-nya, terus ada titik-titik ada false-nya. Nah, maksudnya true and false ini maksudnya apa sih? Jadi kalau A lebih kecil dari B, ini berarti A lebih kecil dari B dong. Ini hasil yang true-nya apa? Ya kan? Ini kalau kita lihat if A lebih kecil dari B, berarti C sama dengan A. Ya udah, C sama dengan condition-nya dulu. A lebih kecil dari B, berarti ini true. Berarti kita gantinya true dengan A. Berarti maksudnya ini C, kalau kondisinya A lebih kecil dari B, C itu bakal sama dengan A. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak true, berarti kan ke false. Sehingga si C ini bakal menjadi B. Yaitu false-nya kita ganti jadi B. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kalau kita komen nih. Kita tinggal F11 saja. C bakal jadi 100. Gitu sih. Itu cara pakai ternary sih simpelnya. Ya biar lebih rapi aja sih codingannya. Ada yang punya pertanyaan? Kalau ada langsung aja di chat ya. Ini saya izin ke toilet bentar ya. Ada yang mau nanya dulu?
Untuk yang Edison benar ya, kalau ternary cuma bisa satu statement benar sama satu lagi statementnya salah. Terus kalau buat yang data type AB itu bagaimana? Itu kamu aku sih belum pernah coba testing ya kalau dia itu integer sama float bagaimana. Tapi yang pasti A sama B itu harus bisa menghasilkan hasil dari expressionnya ini. Kan ini expressionnya itu kan A lebih kecil dari B. Nah, dia harus bisa menghasilkan kayak true atau false gitu. Kurang lebih sih. Kalau misalkan dia bisa, ya berarti sudah benar gitu. Nah, terus kalau untuk nyambung yang aku juga baru nyadar juga nih kalau untuk harus sama atau boleh beda, kamu lihat lagi aja nih kan kita kan pengen masukin value ya ke C. Nah, kalau misalkan tipe datanya beda, itu pasti bakal ada error dong ya. Kalau kalian perhatiin di sini. Di C ini kan dia bakal nanya kalau dia lebih kecil dia masukin A, kalau misalkan B-nya aku ulang lagi, sorry. Kalau misalkan C kan dia nanya nih dia itu A lebih kecil dari B atau enggak. Kalau misalkan A lebih kecil, dia berarti masukin nilai A ke C. Kalau misalkan si B lebih kalau misalnya ternyata si A itu lebih besar dari B, berarti dia bakal masukin nilai B kan ya. Nah, karena dua-duanya ini bakal dimasukin ke si C yang tipe datanya integer, berarti anggapannya A sama B harus sama. Kayak gitu. Kurang lebih ngerti atau enggak nih? Buat yang nanya tadi, sorry ini sebentar. Buat Muhammad Mega ngerti si data type AB itu? Oke. Nah, terus aku juga udah kasih satu TXT yang kurang lebih itu tuh sebenarnya chat dari ada teman kalian nanya, terus aku coba jelasin secara panjang lebar tentang alur yang problem 3 tadi. Nah, itu aku ngeringkas dalam satu TXT, nah nanti kalian bisa coba cek aja. Terus juga ada pembuktian matematisnya si alur yang problem 3 tadi. Gitu sih. Nah, ada lagi yang mau nanya dulu? Penggunaan case ya, kalau buat Frederick ya. Penggunaan switch case maksudnya. Ya. Ya kak, yang buat apa switch case tadi kan saya sempat nanya tuh kalau pakai dan gitu bisa nggak tuh kak? Kalau untuk dan setahu aku sih nggak bisa ya. Nah, kalau gitu kita coba deh. Paling kalau udah balik, nah, yaitu switch case kalau misalnya expression itu boleh nggak kayak dan atau gitu. Seharusnya bisa. Coba kita cek dulu ya. Daripada kita kasih janji harapan palsu. Kita coba cek ya, nggak masalah. Oh ya, sorry, saya baru balik ya. Nih, kita coba cek. Nggak bisa ya? Komennya tumben, nggak bisa. Yaudah. Ini saya lagi minta atau gimana ya? Masih on ya? Oh, kenan. Oh, oke. Sorry. Coba ya tadi yang kayak gini ya. Seharusnya bisa. Coba. Oh, ini tasnya sorry. Kita hilangin dulu. Oh ya sorry ya, ini biasanya boleh tahu nggak abis kelas ini kalian ada kelas lagi nggak? Jadwalnya sih terakhir cuma GSLC kak, kalau nggak salah. Oh GSLC ya. Kalau boleh tahu, saya kan bukan mahasiswa online ya, belum pernah online sih. Eh Sehari bisa berapa kelas sih sebenarnya? Biar saya ada ini aja sih, insight gitu. Kayak ngajarin kalian ntar kayak gimana. Sehari bisa 3 kelas tuh. Bisa ya? Biasanya 2 ya. VC 2, terus kebanyakan GSLC ya. Kalau GSLC itu dikasih tugas kayak bikin rangkuman gitu ya, ada gak ya? GSLC dikasih tugas kan ya? Balas form intinya.
assignment kalau nggak suruh baca. Oh, oke 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 oke. Oke kalau gitu. Udah ada bayangan kalau gitu. Thank you thank you. Oke, ini seharusnya bisa sih. Yang tadi nanya pakai or atau NN ya. Kalau mau N kita bisa coba gini. Seharusnya bisa kok. Coba tasnya jadi H 10. Bentar ya, tinggal sisa dikit lagi. Kalau udah kalian tinggal geser C. Misalnya H ya. H di atas 0 dan H di bawah 10. Ya ini kita coba aja deh. Ini codingannya walaupun nggak logic banget, kita coba aja. Ini ganti dulu deh ya. Misalnya child, anak deh, anak. Defaultnya apa ya? Manusia lah ya. Udah gitu. Jadi maksudnya ini H-nya kan 10. Nah, kalau H-nya 10 kan nggak mungkin masuk ke case ini dong ya. Ntar bakal masuk ke defaultnya manusia. Jadi kita coba tes saya. H cannot appear in a constant expression. Oh, sorry. Bisa gini nggak? Nggak bisa ya? Oh iya nggak bisa ya case kayak gini. Nggak bisa kalau gitu. Biasanya kalau case gini ya 10. Bisa nggak? NN. Kalau 10 kan bisa nih. Oh ini scanf-nya gara-gara ada karakter kita di anak. Oke, ini kan karena dia 10 belum ada pakai yang tadi ya dandan ya. Kita coba dandan deh. Nggak masuk akal sih kalau dandan. Maksudnya apa tuh 10 dandan 11 nggak masuk akal sih itu. Kayak kalau case di sini agak ngaco sih. Kayak lebih bagus tadi yang pakai karakter. Oh, wait. Yes. Apa ini? Oke, ini seharusnya Alia udah dapet contohnya. Coba saya stop share terus kasih Alia share screen ya. Nah, paling kalau kalian bisa lihat di depan kalian kan aku ada 2 integer tuh A sama B. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, aku nggak tahu sih dosen kalian udah jelasin atau belum. Jadi switch itu sebenarnya tuh dia kurang lebih bakal ngecek dari nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di dalam si switch-nya ini. Nah, kalau misalkan aku A sama dengan B kan berarti dia bakal hasilin nilai true dong ya harusnya. Nah, terus kalau true di C, itu kan dia bakal ngasih nilai 1. Nah, makanya kalau aku kayak 1, dia harusnya bakal bilang printf bener. Nah, paling dicoba aja. Nah, harusnya udah ada nih, bener gitu. Nah, kurang lebih. Kalau di case-nya berarti yang kayak punya lu juga gitu kok. Nah, kurang lebih kebayang nggak? Nah, berarti kalau pakai case 0, berarti kalau buat yang tidak Salah. sama dengan beda. Iya, betul. Contohnya kayak gini ya. Terus kalau misalnya kalian eksperimen lagi nih, misalkan yang kayak tadi kalau tunjukin deh yang ada atau tuh juga bisa dieksperimen aja sih sebenarnya. Yang penting kalian ingatnya kalau switch itu tuh dia ngenyeleksi dari nilai yang ada di sini, nilai yang ada di dalam si switch-nya, baik itu variabel atau expression kayak gini gitu. Yang penting kalau dia ada nilai, dia bakal nyeleksi dari nilainya. Sampai sini ngerti nggak maksud aku? Chat. Dan cuma bisa true kalau A sama AND gate. Cuma bisa true kalau A tidak sama dengan B. Maksudnya cara bikin SOR gimana nih?
Heeh. Ini kan dan itu sorry bukan bitwise ya. Cuma dulu kondisi if. Untuk yang sore itu nanti kita ngomong di grup aja ya. Nah, paling untuk yang materi yang si switch case ini, sorry untuk selection itu udah selesai. Nah, kalau yang sore itu harusnya tuh ngomongin operan ya, operan yang berarti sesi sebelumnya tuh. Nah, iya betul. Itu yang ada tanda kayak pangkat. Nah, kalau di si pangkat itu tuh kan pakai PAW ya. Kalau kalian pengen bikin kayak pangkat 2, pangkat 3. Nah, kalau buat yang tanda yang kita kenal sebagai pangkat itu sebenarnya itu tuh kalau di si itu bitwise yang berarti operator SOR. Nah, ya. XOR ya. Nah, XOR. Nah, paling sebelum kita udahan udah jam 3:05 juga aku aja ya. Lu mau ngapain? Promo. Ya udah promosi ya. Nah, paling kita bentar aja. Aku bakal promosiin buat new assistant recruitment. NAR 211. Nah, paling ditunggu bentar aja. Aku gantiin call buat promosiin si NAR ini. Bentar ya. Mana nih? Tesnya susah gak, Kak? Tesnya sih ada yang susah, ada yang gampang pastinya sih. Iya, betul. Itu linknya. Bentar ya, aku share dulu. Mana dia? Oh. Share. Nah, paling untuk sekarang kelihatan dulu. Kelihatan slide-nya? Oke deh. Nah, paling ini aku bakal promosiin untuk NAR 211. Nah, kalau kalian perhatiin kan aku LY 19.1. Nah, kalau LW tuh LW 18.2. Nah, itu tuh generasi. Yang 19.1 dan 18.2 itu generasinya. Nah, berarti kalian bakal masuk jadi asisten yang generasi 211. Kayak gitu. Nah, di sini ada benefitnya. Benefitnya apa aja sih? Nah, bisa kalian lihat itu ada hard skill yang pasti. Untuk info aja kalau misalnya kalian ikut pre-trainingnya aja, itu kalian bisa seenggaknya mata kuliahnya bisa sampai semester 3 lah untuk mata kuliah lab. Kalian bisa nguasain mata kuliah lab yang sampai semester 3 harusnya. Nah, kalau untuk database harusnya nggak dapat yang ganjil sih. Tapi nanti kita bakal nyampe Datstruct juga, kita dapat Java yang nanti bisa dipakai buat OOP, dan itu harusnya semester 2 kalian di lab. Nah, terus di sini ada soft skill juga yang berarti kalian bisa ngomong di depan banyak orang, terus juga bisa menghadapi orang juga. Kalau misalnya kalian ketemu orang yang kurang cocok sama kalian, terus kalian bisa menghadapi dia dengan baik. Habis itu ada job experience, itu berarti kalau kalian masuk ke asisten lab itu kalian dianggap sebagai karyawan BINUS. Otomatis berarti kalian udah dapat CV dong ya. Di CV kalian bisa dapat poin, kalian udah pernah kerja, udah ada pengalaman kerja. Nah, career path-nya ini dihitung dari alumni kita. Alumni kita itu ada yang ke startup banyak banget, terus juga ada yang ke others itu di Samsung. Udah gitu besar ada consulting company itu Deloitte. Aku lupa itu harusnya kantor konsultan akuntansi harusnya ya. Bisa ralat aku kalau misalnya aku salah. Terus juga yang pasti ada banking ya ke BRI sama BCA. Nah, terus ini requirement-nya apa sih? Nah, kalian pasti harus binusian. Aku yakin kalian semua binusian, gak mungkin gak binusian. Kalau kalian bukan binusian, kok kalian bisa masuk ke Zoom-nya maksudnya. Terus kalau misalkan grade-nya itu minimal B, maksudnya minimal B di Algoproc. Nah, karena kalian itu semester 1, berarti kalian
requirement-nya untuk yang kedua ini nggak ada. Nah, kalau misalkan kalian itu semester 3, nah nanti kalian akan dilihat Agoproknya tuh B atau enggak. Dan itu minimal ya. Terus juga kalian mau dikontrak di BINUS selama 2 tahun. Habis itu majorsnya itu yang pasti IT boleh, karena ini asisten IT ya, asisten IT ya. Terus juga kalau untuk SI juga bisa, karena SI juga ada banyak mata kuliah yang berhubungan sama SLC juga. Terus juga bisa harusnya sih cuma 2 itu sih. Kisaran anak-anak fakultas SOCS dan SIS. Kalau untuk yang fakultas lain, aku nggak yakin sih. Aku nggak yakin bisa ikut. Nah, terus ada lagi. Nah, di sini tuh ada fase untuk NAR ya. Jadi kita akan nggak sih, kalian akan melewati beberapa 4 fase ini dan pasti akan kalian lewatin. Yang pertama itu pasti initial test. Tes yang ditanya nama teman kalian tadi susah atau enggak. Nah, itu tuh aptitude test, maksudnya psikotes yang kalian ikutin harusnya pas masuk BINUS kalau masih ada. Terus juga ada programming test. Nah, itu dibagi jadi 2, ada yang medium sama hard. Yang medium itu paling agoprok kayak gini. Terus juga kalau yang hard itu harusnya sih kayak bikin game kecil-kecilan. Dan itu kalian bikin sebisanya aja. Nah, habis itu ada lagi pre-training. Pre-training itu yang kayak tadi aku bilang, dia ada C sama Java, terus ada Dastruk. Nah, si Java sama Dastruk ini harusnya tuh bisa kalian pakai sampai semester 3. Nah, kalau database itu tuh untuk yang generasi 2 aja. Yang kayak kalau kan 18.2, strip 2. Nah, itu 2 tuh masuk generasi kedua. Nah, karena kalian itu strip 1, kalian harusnya nggak dapat database. Terus di tengah-tengahnya harus kalian lihat tuh ada BA test dan assessment. Itu harusnya tes dari BINUS secara officialnya. Nah, habis itu ada interview. Interview itu tuh maksudnya ada interview, kalian di interview sama SPV, supervisor, terus juga nanti kalian bakal disuruh kasih beberapa dokumen kayak CV. Habis itu ada presentation, maksudnya kalian bakal secara apa ya, di depan interview ya. Kalau untuk yang strip 1, kalau untuk strip 1 itu di depan interviewer kalian bakal presentasiin, ngebawain materi. Materinya tuh materi yang ada di pre-training kok, tenang aja. Habis itu nanti ada core training. Nah, core training ini nih training inti dari NAR. Nah, itu selama sebulan kalian setiap harinya bakal ada learning session. Terus udah gitu ada latihan case solving yang harus dikerjakan yang pasti. Udah gitu ada presentation yang berarti kalian bakal tes ngajar di depan, sama nanti ada evaluation. Ada sesi evaluasi bersama dengan trainer kalian. Kayak gitu. Nah, kalau untuk core training ini, aku nggak tahu sih kalian pernah dengar atau enggak, tapi dia memang sangat berat, dan itu juga core training ini diadakan pas UAS. Nah, di sini kalian ditantang buat time management. Kalau kalian bisa lewatin, terus kalian bisa lewatin UAS juga, ya hebat berarti. Kalian udah, ya seenggaknya kelihatan gitu loh, sudah ada time managementnya. Nah, sekarang kita ke FAQ. Nah, FAQ itu ada apa aja sih? Nah, teaching schedule itu bakal nabrak gak sih sama jadwal kelas kalian? Itu jawabannya enggak. Kalau misalkan nabrak pun pasti akan langsung dibicarakan sama LS-nya dan langsung diganti. Jadi kalian tenang aja. Cuman ya kalian mesti siapin mental aja kalau misalkan memang nggak ada kemungkinan besar nggak akan bisa bareng sama teman-teman kalian belajar kuliahnya kayak gitu. Bisa nanti SAT dan Komdev. SAT tenang aja, itu pasti jebol. Sekali kalian ikutin pasti jebol, nggak mungkin nggak jebol. Aku jamin 100% pasti jebol. Kan kita kan kriteria kan 120 kan ya kalau untuk SAT. Kalau di punya aku sih 120 ya. Pas aku selesai ikutin NAR aku dapat 200 berapa gitu. Jadi pasti jebol, dijamin. Nah, kalau Komdev itu sayangnya memang nggak akan jarang dapat di sini. Tapi kalian tenang aja, kita bakal kasih izin kalau misalkan kalian lagi ada project ICB. Nah, kayak gitu pasti dikasih izin kok. Izin 4 jam namanya. Nah, kalau misalkan kalian ikut KM boleh nggak sih? Ya boleh banget. Yang penting ya kalian bisa time manage aja. Karena selama jadi asisten, ya jadwal pasti padat. Kan kalian ada tambahan jadwal lagi kan ya buat ngajar. Habis itu juga ngajarnya juga nggak mungkin sedikit. Dan juga selama asisten itu ada banyak project buat pengembangan diri. Kayak namanya sih TPA, Test Progressive Assistant ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh buat mengembangkan skill kalian, dan itu bisa buat ngembangin web, game, network atau jaringan, mobile dan segala macam. Nah,
kalau memang kalian ingin ikut UKM ya kalian harus ekstra time management sih, karena soal-soal buat tes buat progresifnya aja itu juga udah lumayan berat sih, apalagi web. Aduh, web sih susah. Nah, kalau untuk salary yang pasti bakal dapat gaji ya. Gajinya itu bahkan terhitung mantap karena kita yang masih kuliah aja udah dapat gaji lebih dari UMP atau bahkan di sesuai UMP kayak gitu. Jadi nggak akan rugi lah istilahnya. Nah, major seperti yang aku kasih tahu ya, ada SOCS, ada SOIS. Nah, untuk yang ada Faculty of Engineering, terus juga ada DP sama lebih tepat sih kalau yang Faculty of Engineering ya aku sih kurang yakin bisa ikut. Karena dia cuma dapet mata kuliah 1 atau 2 untuk yang masalah programming kayak gini. Jadi rada-rada mungkin nggak bisa, tapi ya apa salahnya mencoba karena diberikan izin kan untuk ikut. Nah, untuk registration kalian bisa lihat di depan kalian ada QR code, bisa kalian coba scan atau enggak kalian bisa pakai link yang global ya, yang juga tadi teman kalian sempat share di chat. Nah, diingetin lagi nih kalau registrationnya itu tuh maksimal tanggal 8 Oktober. Jadi ya siap-siap aja. Nah, habis itu kalau bisa kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai SLC, bisa follow di Instagram ada @slc_binus_univ. Nah, ini kalau langsung lanjut aja atau di Facebook. Nah, kalian juga pastinya stay tune sama di Facebook sama di Instagram ya, karena ada beberapa pengumuman mengenai training yang di-post di situ. Terus juga ada lagi YouTube SLC Software Laboratory Center. Di situ juga ada harusnya juga ada video-video buat belajar juga, ada Java, ada C juga sih. Kayak gitu. Nah, untuk kontak lebih lanjut bisa hubungi Kak Kristina, Hani sama Natasia di Facebook atau di Instagram secara DM, atau misalnya kalian memang sudah diizinkan untuk kembali ke BINUS bisa ke ruang 724 di lantai 7, ruang ke-24 atau gedung baru lah. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Aku stop share dulu ya. Itu apaan, Kochen? Wow. Aku juga mau. Media. Oh ya, untuk teman-teman ini saya mau share screen bentar ya. Cuman sebentar. Oh, sorry udah lewat 17 menit ya. Sorry udah lewat 20 menit deh, sorry. Ini buat ini bisa lihat layarnya kemana? Oh, Ke saya nggak? Vijas nggak ya, Le? Fidget. Oh ya, Oke. Fidget. Ini saya cuma mau kasih tahu. Kok saya? Nah, ini kan ada nama-nama ini ya, username ya. Ini tolong bisa ganti nickname-nya, diganti di sini aja nih. Nickname kalian bisa ganti di LW18 nih misalnya. Nih 181 ya. Ini keganti nih. Nah, ini bisa ganti kalian. Saya mau minta kalian ganti nickname aja jadi name sama nama kalian gitu. Biar saya bisa tahu, oh ini anaknya bisa, anaknya nggak bisa gitu. Biar saya bisa lebih tekan lah ngajarnya, lebih efektif gitu. Gitu sih. Jadi misalnya misalnya Ken nih, misalnya 2400 sekian sekian strip Ken gitu. Ya, nama depan aja gitu. Oke, gitu aja sih. Thank you. Terus buat ya masuk asisten atau enggak ya kalian terserah kalian sih. Kalian mau masuk IT Live boleh juga, Jollibee bagus juga. Yang penting ya latihan aja sih. Ataupun nggak masuk nggak masalah. Ya yang penting kuliah bagus bisa lulus gitu aja. Kalau dari saya ya. Itu aja sih dari gitu. Ada lagi dari Alia mau ini ya? Absensi? Oke, ini saya stop share ya. Nah, kalau untuk absensi, web aku juga nggak bisa diakses ya. Tadi sih yang kulihat ada yang late ya. Ada yang late 2 orang, terus ada yang absen juga. Nah, kalau untuk yang late, kalau misalkan kalian udah masuk ke Zoom meeting, dan itu pun sebelum menit 35, langsung aja kalian ke complaint@binus.edu. Nah, di situ kalian bisa minta tolong nih buat dibenerin kalau misalkan kalian tuh udah masuk tepat waktu gitu. Ntar aku tulis di ini complaint@binus.edu. Nah, kalian nanti kirim email pakai binus ACID kalian. Terus kalian bilang kalau kalian itu udah masuk tepat waktu ya, buat tadi 2 orang yang late, terus ada lagi 2 orang absen. Aku nggak tahu sih sekarang bagaimana statusnya. Kalau emang udah absen dan memang dia tidak menghadiri, ya berarti absen kalian akan hilang 1. Nah, terus paling buat peringatan aja nih buat
Fitcon yang ke depannya, eh untuk absensi, late dan absen itu sama-sama ngambil satu, apa namanya, sama-sama ngambil satu jatah absen. Jadi hati-hati aja. Dan batas keterlambatan kita itu beda sama teori ya. Kalau teori kan menit 50, kalau kita menit 35. Kayak gitu. Terus juga untuk yang masalah forum nih, yang pertama, kan kalian apa ya? Kalian mungkin mikirnya terus dijawab latihan soalnya. Nah, sebenarnya itu nggak wajib jawab latihan soal, karena ya kalian kan capek dengan tugas teori. Nah, jadi kita cuman kasih latihan soal dengan harapan kalian mau coba latihan lebih. Karena kalau kalian nggak bisa basic yang ini, algoprok ini bakal susah ke depannya sih. Jujur aja bakal susah. Jadi banyakin latihan dan kita berusaha coba kasih soal latihan. Kalau emang kalian nggak sempat jawab, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngerti